Ia terlahir sebagai seorang putri bangsawan, namun sejak pertama kali ia menarik napas, ia dikurung di sebuah gudang kayu. Ayahnya memiliki ketampanan yang tak tertandingi, tetapi sifatnya sangat angkuh. Dia telah menggoda wanita milik raja, dan dari hubungan terlarang itulah Putri Yulai lahir. Sang ratu menjadi sangat murka, dan kedua orang tua Yulai pun dieksekusi. Karena sedikit belas kasihan, raja mengampuni nyawa Yulai dan membiarkannya dibesarkan oleh pelayan paling rendahan. Saat anak-anak lain menghabiskan masa kecilnya dengan gembira, masa kecilnya justru dipenuhi monster dan bayangan. Sebenarnya, dia adalah seorang santa dari surga yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia fana. Namun bagi orang-orang yang tidak tahu, dia adalah pertanda nasib buruk. Mereka yang mendekatinya tewas secara misterius. Jadi sang ratu mengasingkannya ke istana dingin, dibiarkan tewas sendirian. Tepat ketika kisahnya tampak akan berakhir, guntur menggelegar dari langit. Lalu, api melahap istana dingin. Selama 3 hari, 3 malam istana itu menjadi reruntuhan, namun secara ajaib. Putri Yulai berhasil selamat. Sejak hari itu, sebuah rumor beredar di dunia iblis. Siapapun yang melahap Putri Yulai akan mendapatkan tubuh fana dan terlahir kembali sebagai manusia. Para iblis saling membantai. Demi kesempatan itu, iblis paling jelek melahap yang lainnya. Tetapi perutnya yang buncit tidak lagi bisa menahannya. Iblis itu mencongkel matanya dan kabur ke negeri yang jauh. Sejak saat itu, tidak ada iblis yang berani menyakiti Putri Yulai lagi. Iblis-iblis yang tidak bisa menahan rasa lapar mereka memilih untuk memangsa orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya semua orang di dekatnya mati secara aneh. Sebuah ketukan tiba-tiba mengejutkan Putri Yulai yang sedang tidur. Ternyata itu adalah panggilan kerajaan dari raja yang membuatnya terkejut. Jadi, akhirnya dia memutuskan untuk membunuhku. Pikirnya, mungkin ini yang terbaik. Lagi pula begitu banyak orang yang mati karenaku. Yang mengejutkannya, para pelayan membawanya ke kamar yang bersih dan terawat baik. Mereka bahkan mulai merias wajahnya dengan saksama. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa raja telah menjodohkannya untuk menikah dengan putra sulung jenderal, Zixian, dan pernikahannya ditetapkan hari ini. Putri Yulai sangat terkejut. Pria itu pasti telah melakukan kejahatan yang mengerikan, pikirnya. Jika tidak, mengapa dia dipaksa menikahi orang terkutuk sepertiku? Jawaban sang pelayan terasa campur aduk. Dia sama sekali bukan seorang penjahat, melainkan pahlawan di hati rakyat. Dia hanya sekadar ingin menikahi seorang putri. Setelah kembali dengan kemenangan dari perang, Yulai akhirnya mengerti. Dia pasti berniat menikahi kakak perempuannya, Putri Jelan. Namun malah jatuh ke dalam perangkap kejam sang raja. Pahlawan besar bangsa itu kini ditakdirkan untuk nasib yang suram. Sementara para iblis di dekatnya berbisik-bisik tentang bagaimana mereka bisa menyantap calon suaminya. Semakin dia memikirkannya, semakin berat rasa bersalahnya. Seseorang yang terkutuk sepertiku hanya membawa kematian bagi orang-orang di sekitarku. Aku seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali. Setelah pernikahan, aku akan meminta Xian mengirimku pergi jauh. Jika aku beruntung, mungkin itu akan menyelamatkan hidupnya. Xian adalah putra sulung sang jenderal, seorang pahlawan di antara rakyat yang pernah berharap untuk menikahi Putri Jelan. Tetapi siasat sang raja tidak memberinya pilihan lain. Dia malah harus menikahi sang putri hantu. Meskipun hatinya dipenuhi dengan kebencian, kejatuhan keluarganya membuatnya tidak berdaya untuk menolak. Dipapah oleh para pelayannya, Yulai berjalan perlahan menuju aula besar. Tepat saat dia mencapai pintu masuk, dia mendengar jeritan kematian para iblis saat mereka menghilang menjadi asap. Terkejut, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Melihat Yulai mendekat, Zixian terkejut tidak percaya. Jadi itu sang putri hantu, pikirnya. Kukira dia berwujud mengerikan, tapi ternyata dia begitu kecil dan lembut. Yulai mengangkat pandangannya ke arah Xian, namun langsung dimarahi dengan keras oleh raja karena dianggap tidak sopan. Tampaknya rumor tentang penderitaannya memang benar. Sudahlah, pikir Xian, ini bukan urusanku. Setelah upacara selesai, aku akan mengirimnya pergi. Ketika upacara berakhir, Zixian memimpin rombongannya untuk mengantarnya. Saat pintu terbuka, Yulai melihat kerumunan orang.
Beberapa mengasihani sang pahlawan karena menikahi putri hantu. Yang lain mengejeknya karena pernah bermimpi menikahi putri Jelan. Raja menyaksikan pemandangan itu dengan puas, mengagumi mahakaryanya yang kejam. Mendengar bisikan di sekelilingnya, amarah Zishan membara di dalam. Tinjunya terkepal begitu erat, hingga urat-urat menonjol di lengannya. Tidak tahan lagi, dia menaiki kudanya dan pergi dengan amarah. Tepat pada saat itu, segerombolan roh jahat menyerbu ke jalanan, membuat penduduk kota lari tunggang-langgang dalam kepanikan. Mendengar kekacauan di luar, Yulai langsung sadar para monster telah datang. Sebelum dia sempat bereaksi, seorang iblis membekap mulutnya. "Aku di sini untuk membawamu pergi," desisnya. Ini perintahnya. Belum selesai makhluk itu bicara, sebilah pedang melesat, dan makhluk itu pun tertebas dalam sekejap. Ternyata Zishian yang datang untuk menyelamatkannya. Yulai duduk terpaku di tanah, menatap iblis yang tumbang dengan tak percaya. Dia benar-benar berhasil membunuhnya. Manusia bisa mengalahkan iblis. Dalam sekejap mata, mereka semua lenyap. Dia bertanya-tanya apakah pria itu dikirim oleh surga untuk menyelamatkannya. Dalam beberapa saat, semua iblis tewas tergeletak. Zishian menatap Yulai yang tak berdaya. Hatinya dilanda badai perasaan yang saling bertentangan. Meskipun kasihan, dia tidak ingin terlibat lebih jauh. Bagaimanapun juga, dia bukanlah wanita yang ingin dinikahinya. Dan mereka yang mendekatinya selalu menemui kematian yang aneh. Dengan warisan keluarganya yang dipertaruhkan, dia tidak bisa menanggung kutukan seperti itu. Di sampingnya, penasihatnya melirik luka-lukanya dengan cemas, mendesaknya untuk merawat istrinya. Perdebatan mereka sampai ke telinga Yulai yang buta, yang mendengarkan dalam diam dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sambil gemetar, Yulai bertanya, "Apakah kau benar-benar akan mengusirku? Tolong, biarkan aku tetap di sisimu. Aku hanya butuh tempat tinggal. Aku tidak akan meminta lebih." Kehadiran Zishian saja sudah mengusir semua iblis di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, Yulai merasakan kedamaian. Pria itu tampak seperti penyelamatnya. Namun, akankah Zishian setuju membiarkannya tinggal? Kemarahan Zishian meledak karena pernikahan ini. "Aku sudah menjadi bahan tertawaan. Semua orang yang mendekatimu berakhir dengan kutukan. Apa merusak istana saja tidak cukup? Sekarang kamu menghancurkanku juga." Mata Yulai dipenuhi air mata saat rasa bersalah menelannya sepenuhnya. Pengasuh yang membesarkannya digigit sampai mati oleh iblis. Satu-satunya orang yang pernah peduli padanya lehernya dipatahkan. Setiap iblis di negeri ini seolah tertarik pada kehadirannya. Yulai yang rapuh terlihat sangat tak berdaya. Sampai dia bertemu Zishian, seorang pria yang seperti matahari. Auranya membara seperti api, menjauhkan setiap monster. "Jika aku bisa tetap di sisimu, aku bisa hidup seperti manusia normal lagi. Tolong, jangan usir aku." Dia memohon. Kata-katanya menusuk jauh ke dalam hati Zishian. Dia berpikir, dia sama sepertiku, dimanfaatkan lalu dibuang. Dia tidak bisa disalahkan, namun dunia tetap menghakiminya. Yulai menggenggam tangannya dan menempelkannya dengan lembut ke wajahnya. "Aku tidak sepenuhnya tidak berguna." Dia berbisik, "Darahku bisa menyembuhkan penyakit apapun dalam sekejap." Luka di tangan Zisan tertutup sempurna, seolah-olah dia tidak pernah terluka sama sekali. Zisan menatap telapak tangannya dengan tidak percaya. Apa-apaan ini? Dia berpikir bahwa tidak mungkin ada manusia yang bisa melakukan ini. Penasihatnya yang sangat gembira mendesaknya untuk memikirkan gambaran yang lebih besar dan berjanji kalau dia sudah punya rencana yang cerdik. Meskipun Zishan enggan, dia akhirnya setuju untuk membiarkan Yulai tinggal di kediamannya. Air mata syukur mengalir di wajahnya. "Selama aku bisa berada di sisinya," pikirnya, "tidak akan ada monster yang mendekatiku lagi, dan tidak ada orang di sekitarku yang akan mati lagi." Dia berbisik, "Terima kasih Zisan, aku akan mengingat kebaikan ini seumur hidupku." Hati Zisan terasa berat karena bingung. Bidak sepertiku? Untuk apa dia berterima kasih padaku? Sambil berbalik, dia pergi tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, para bangsawan dan pejabat berbaris di luar gerbangnya, bersemangat untuk mencari muka. Melihat wajah lelah Zishan, sang penasihat terkekeh. "Anda adalah bagian dari keluarga kerajaan sekarang. Bangun kekuatan Anda perlahan-lahan, dan pemulihan klan Anda akan segera tiba." Dia mengeluarkan gulungan berisi nama, lalu menjelaskan,
Ini adalah para bangsawan yang menderita penyakit tak tersembuhkan. Dengan adanya putri hantu di bawah atap kita bisa menyembuhkan mereka. Untuk bertahan hidup, mereka tidak punya pilihan lain selain berpihak pada kita. Zishan ragu-ragu, tidak yakin. Apakah ini benar-benar hal yang benar untuk dilakukan? Bayangan wajah Yulai yang rapuh dan sedih terus membekas di benaknya. Di satu sisi ada warisan keluarganya. Di sisi lain ada seorang gadis yang menanggung kesedihan. Hatinya dipenuhi keraguan. Di halaman yang sunyi, Yulai duduk sendirian saat pelayannya, Xiaoyan, mendekat dengan raut wajah khawatir. Dia sudah tinggal di kediaman itu selama berhari-hari. Namun Zishan selalu menggunakan latihan sebagai alasan untuk menghindarinya. Rasa frustrasi Xiaoyan tumbuh setiap malam, tetapi Yulai tidak merasakan kebencian yang sama. Hari-hari di kediaman jenderal ini, pikirnya, adalah yang paling bahagia dan paling damai dalam hidupku. Dulu, Yulai selalu dihantui oleh monster. Lalu datanglah Zishan, seorang pria bak matahari, yang memberinya kehangatan dan harapan, memberinya keberanian untuk hidup kembali. Dia hanya merasakan terima kasih padanya, bukan kebencian. Xiaoyan menatapnya dengan tidak percaya. Sang putri hantu, dalam rumor, dikatakan sangat menakutkan. Namun wanita di hadapannya ini lembut dan baik hati. Tiba-tiba, terjadi keributan. Seorang prajurit ditendang di kepala oleh seekor kuda saat latihan dan berada di ambang kematian. Dalam kepanikan itu, Zishan teringat kata-kata Yulai. Daging dan darahku bisa menyembuhkan penyakit apapun. Dia segera memerintahkan agar Yulai dibawa kemari. Jika dia bisa menyembuhkan luka separah itu, maka para bangsawan dalam daftar itu mungkin benar-benar punya sesuatu untuk ditakuti. Tapi jauh di lubuk hatinya, Zishan khawatir kalau dia hanyalah seorang wanita yang rapuh. Tak lama kemudian, Yulai muncul di hadapannya, dipanggil atas perintahnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tenang. Zishan mengambil tangannya dan menuntunnya untuk diletakkan di atas kepala prajurit yang terluka. Bisakah kau menyelamatkannya? Tanyanya. Yulai gemetar, meraba-raba luka itu dengan jemarinya. Dia belum pernah mengobati orang yang terluka separah ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Sambil menghela napas lelah, Zishan berkata, "Lupakan saja, kau sebaiknya kembali." Dia tidak benar-benar percaya keajaiban seperti itu mungkin terjadi, tapi suara Yulai terdengar, gemetar penuh tekad. "Tolong, biarkan aku mencoba." Membantunya adalah satu-satunya cara dia bisa membalas kebaikannya. Dia mengambil belati dari pinggangnya sebelum Zishan bisa menghentikannya. Dia sudah menyayat lengannya hingga terbuka. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya kaget. Yulai menatapnya dengan tatapan kosong. Suaranya bergetar. "Aku hanya ingin menyelamatkannya." Zishan dengan canggung menutup matanya, malu dengan tindakannya yang gegabah. Dia melepaskan tangan Yulai dan memberinya isyarat untuk melanjutkan. Sambil meraba-raba kepala prajurit itu, Yulai membiarkan darahnya menetes ke luka, membungkuk lebih dekat untuk merasakan ritme hidupnya yang samar. Dengan cemas, Zishan bertanya, apakah itu berhasil? Karena Yulai tidak bisa melihat, dia menyuruhnya untuk memeriksa sendiri. Saat dia melihat, kepala prajurit itu sembuh total, tidak ada bekas luka yang tersisa. Zishan tertegun. Wanita, macam apa dia? Apakah dia manusia? Melihat luka terbuka di lengannya sendiri, dia sadar bahwa Yulai bisa menyembuhkan orang lain, tapi tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena tidak mendengar jawaban darinya, Yulai berkata dengan lembut bahwa dia bisa memberikan lebih banyak darah untuk memastikannya. Tapi Zishan menahan tangannya. "Kau sudah melakukan cukup," katanya lembut. Tangannya diletakkan di atas kepalanya. Sebuah upaya yang canggung untuk menenangkan yang membuatnya membeku kebingungan. Zishan sendiri merasa canggung. Sekarang apa? Apakah tepukan di kepala saja sudah cukup? Pipi Yulai memerah. Matanya berkaca-kaca saat dia berbisik. Akhirnya, aku bisa berguna." Zishan menatap Yulai dengan tidak percaya. Dia tersenyum, terluka, berdarah, namun tetap tersenyum. "Kenapa?" pikirnya. "Mengapa bersukacita saat kau melukai dirimu sendiri hanya untuk menyelamatkan orang asing?" Dadanya terasa sesak oleh rasa sakit aneh yang belum dia sadari.
Tapi dia perlahan-lahan jatuh cinta padanya. Dan sekarang, apa yang harus dia lakukan dengan daftar para bangsawan yang sakit dan sekarat itu? Saat matahari terbenam, tawa menggema dari ruang kerja di halaman samping. Penasihat baru saja mendengar kabar bahwa Yulai telah menyelamatkan prajurit yang terluka dan sangat gembira. Ada seorang saudagar kaya dari kerajaan Shilon. Dia memulai dengan penuh semangat. Putrinya sakit parah. Jika kita bisa menyelamatkannya, masalah keuangan kita akan hilang dalam semalam. Zishian terdiam. Dia tahu luka Yulai dari sebelumnya belum sembuh. Jika mereka menunggu terlalu lama, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan. Terbujuk oleh kata-kata penasihat, dia akhirnya setuju untuk menyebarkan berita bahwa putri hantu bisa menyembuhkan penyakit apapun, menandai langkah pertama untuk membangkitkan kembali kekuatan keluarganya. Di bawah bulan pucat dan langit yang gelisah, sang penasehat menunggu dengan cemas hingga akhirnya pengunjung pertama mereka tiba. Bangsawan yang putus asa itu berlutut dan memohon, "Tolong selamatkan putriku. Aku akan membayar berapapun harganya." Melihat ayah yang putus asa di hadapannya, Zixian segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Yulai. Saudagar itu tertegun. "Tunggu, apa kau sedang membicarakan putri hantu dari legenda itu?" Beberapa saat kemudian, Yulai tiba di pintu. Dipanggil lagi, membuatnya merasakan kebahagiaan dalam hati. Mengenakan sutra yang elegan, kecantikannya yang pucat tampak seperti bukan dari dunia ini. Zishian melangkah maju seperti seorang pria terhormat dengan lembut menuntun Yulai yang buta masuk ke dalam ruangan. Saudagar itu membeku saat melihatnya. Ketakutan terpancar di wajahnya. Dia mengambil langkah ragu-ragu untuk berbicara, namun langsung dibungkam oleh tatapan dingin Zishian yang mengancam. Kini sepenuhnya pasrah pada mereka. Saudagar itu menelan rasa takutnya. Yang dia inginkan hanyalah menyelamatkan putrinya. Bahkan jika itu berarti harus melewati api. Yulai berlutut di samping anak yang tidak sadarkan diri itu. Tangannya dengan hati-hati menelusuri wajah mungil gadis itu. Mengambil sebuah belati, dia dengan cekatan menyayat telapak tangannya. Dia membiarkan darahnya menetes ke dalam mulut anak itu. Saudagar itu terkesiap ngeri dan menepis tangannya sambil meraih putrinya. Dia berteriak, "Beraninya kau menggunakan kepercayaanku untuk tipuan sekejam ini? Dia hanya seorang anak kecil. Kau memberinya minum darahmu." Tapi sebelum ada yang bisa menjawab, gadis kecil itu bergerak, mengucek matanya. "Ayah," bisiknya. Pedagang itu membeku. "Oh, sudah sadar? Oh, benar-benar sudah sadar?" Suaranya bergetar karena tidak percaya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia berlutut membungkuk berkali-kali. "Maafkan saya salah. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, Nona." Mendengar suara gadis itu, Yulai tersenyum lembut. Hatinya hangat dengan kelegaan yang akhirnya datang. Dia berpikir, ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantu. Zishian melirik Yulai dari sudut matanya. Kenapa dia selalu memasang ekspresi seperti itu? "Aku berjuang setiap hari untuk membangun kembali warisan keluargaku, namun dia melukai dirinya sendiri dan membiarkan orang lain memanfaatkannya." Dan masih bisa tersenyum. Semakin dia memikirkannya, semakin berat hatinya. Bukan kebodohannya yang menyakitinya, melainkan fakta bahwa dialah yang mengeksploitasinya. Saat dia berbalik untuk pergi, dia meraih ujung jubahnya dan bertanya dengan ragu-ragu, apakah aku benar-benar berguna untukmu?" Dengan kesal, Zishian menjawab, "Iya, kau berguna. Itu saja. Kembalilah dan obati lukamu." Mendengar kata-katanya, Yulai menangis. "Dulu, semua orang di sekitarku mati karena aku, tapi sekarang aku akhirnya bisa menyelamatkan orang lain. Terima kasih, Zishian. Kau telah membantuku mewujudkan satu-satunya keinginanku." "Terima kasih." Semakin dia berterima kasih, semakin buruk perasaan Zishian. Mengapa seseorang yang kumanfaatkan malah berterima kasih padaku? Dia mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dengan marah. Bayangannya memenuhi pikirannya, dan dia masih tidak menyadari bahwa Yulai telah berakar di hatinya. Jika membangun kembali keluargaku berarti mengorbankannya, apakah itu masih sepadan? Tanyanya dalam hati. Sejak serangan monster di pesta pernikahan, kerajaan Shilong dilanda kepanikan. Para penyelidik kerajaan tidak menemukan apapun.
Jadi kasus itu diserahkan kepada para penyihir istana. Salah satu dari mereka, Rulan, mengamati kota selama berhari-hari dan menemukan bahwa hanya kediaman jenderal yang tidak tersentuh oleh monster. Rekannya, Rusher, menjawab dengan tenang, itu karena ada seorang pria di sana yang bersinar. Seperti matahari, tidak ada monster yang berani mendekatinya. Tepat saat mereka kehabisan petunjuk, seorang penduduk desa bergegas masuk, berteriak bahwa seseorang telah terbunuh. Kedua penyihir itu bergegas ke tempat kejadian. Area itu dipenuhi oleh para penonton. Beberapa berbisik bahwa pasti seekor binatang buas yang melakukannya. Tetapi para penyihir langsung tahu itu adalah ulah iblis. Rulan bertanya-tanya apakah itu mungkin kelompok yang sama yang menyerang pernikahan, meskipun para iblis jarang bertindak bersama-sama. Akan tetapi, Roswell langsung mengetahui yang sebenarnya. Putri Yulei adalah reinkarnasi dari makhluk surgawi. Jelasnya, siapapun yang memakan dagingnya bisa mengambil wujud manusia, tetapi sejak matanya dicuri, dia kehilangan kekuatan sucinya. Jika para iblis ini tidak dihentikan, dunia fana akan menjadi neraka. Ini pasti pertanda yang telah diramalkan oleh guru kita. Keduanya memutuskan untuk berjaga-jaga di dekat kediaman jenderal. Artinya, selama Yulai tetap di sana, para iblis pasti akan datang untuknya. Nona, suara seorang pelayan menyentak Yulai hingga terbangun. Lengannya dipenuhi bekas luka. Hampir tidak ada kulit yang tersisa tanpa goresan. Seorang pelayan mempersilahkan seorang tamu masuk. Lenganku terluka, kata pria itu dengan cemas. Tolong, aku mengandalkanmu. Dengan tenang, Yulai menyayat telapak tangannya dengan pisau, membiarkan darah menetes ke dalam cangkir. Pria itu meminumnya dalam sekali teguk, dan dalam beberapa detik, lukanya hilang, meninggalkan kulit yang mulus tanpa cacat. Yulai menyeka darah dari tangannya, sedikit meringis kesakitan. Ceklek, suara pintu terkunci menggema, senyum lembut terukir di bibirnya. Pengobatan terakhir hari ini telah selesai. Meskipun tubuhnya babak belur, dan kakinya terlalu lemah untuk berdiri, dia tidak mengeluh sedikit pun. Selama Sian percaya padaku, pikirnya, semua rasa sakit ini akan hilang. Bahwa jika ini untuknya, bahkan kehidupan yang menyedihkan ini pun punya arti. Air mata menggenang di matanya. Dia tidak menyalahkan siapapun, tapi bukan berarti rasa sakit itu tidak ada. Dia menahannya dengan rela, semua demi pria yang dicintainya. Saat senja mewarnai langit menjadi merah padam, Yulai terkulai di atas mejanya, terlelap kembali dalam tidur yang rapuh. Langkah kaki pelan mendekat tanpa suara. Aroma darah yang kental menguar di udara. Begitu banyak darah, aku pasti mabuk lagi, gumam Raja Iblis saat dia melangkah menuju Yulai yang sedang tidur. Ketika dia melihat lengan Yulai yang dipenuhi bekas luka, matanya terbelalak. Rasa terkejutnya berubah menjadi sedikit rasa kasihan yang tidak bisa dia mengerti. Mengapa manusia serakah selalu menyakiti orang lain demi keuntungan mereka sendiri? Ia juga tidak bisa mengerti mengapa seseorang seperti Yulai, yang juga manusia, memilih untuk mengorbankan dirinya demi orang lain. Memiliki, tapi tidak mencintai. Mencintai tapi tidak pernah memiliki. Inikah emosi manusia yang sebenarnya? Pikirnya dengan getir. Oh, tunggulah aku. Aku akan kembali, bisiknya sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang. Pernahkah kau melihat orang bodoh yang tidak tahu malu seperti itu? Seorang menteri berteriak di istana. Dia tidak hanya menikahi putri hantu terkutuk itu, tapi sekarang bahkan misi mustahil dari kerajaan pun diserahkan kepadanya. Namun dengan bantuan Yulai, kediaman sang jenderal telah bangkit dalam kekuasaan. Zishian sekarang memiliki keberanian untuk berdiri tegak dan menolak perintah raja secara terang-terangan. Raja yang murka melemparkan cangkir anggurnya ke arah Zishian. Apa kau menganggapku kucing rumahan yang tidak berbahaya? Dia berteriak, atas kelancanganmu, aku menuduhmu melakukan pengkhianatan. Para penjaga menyeret Zishian keluar dari aula. Di koridor, Zishian hampir bertabrakan dengan putri jalan, wanita yang pernah sangat ingin dinikahinya. Kepalamu, kau terluka, katanya lembut dengan tatapan khawatir. Tapi Zishian menepis tangannya. Aku sudah menikah sekarang, putri. Tolong jaga sikap Anda. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Dari balik sudut, suara penasihatnya terdengar, kau tidak pernah benar-benar mencintai putri jalan. Kau hanya ingin menaklukkannya karena kau membenci ayahnya.
Raja jalan. Zixian membeku di tempatnya. Jadi, itu bukan cinta? Lalu untuk apa semua perjuanganku selama ini? Pikirnya. Hatinya tenggelam dalam kebingungan. Sang penasihat memperhatikan luka di dahi Zixian dan bertanya tentang itu. Lalu menyarankan agar Yulai mengobatinya sebelum meninggalkan bekas luka. Seketika, bayangan senyum lembut Yulai yang rela berkorban muncul kembali di benak Zixian. Jika aku membiarkannya mengobatiku, pikirnya, dia akan memotong tangannya sendiri tanpa ragu-ragu, tanpa protes, tanpa keraguan, dan dia mungkin akan berterima kasih padaku setelahnya. Membayangkannya saja membuat hatinya terasa pilu. Setiap kali dia mendengar perkataannya, wanita itu selalu membalas dengan rasa terima kasih. Rasa sakit yang samar menyebar di dadanya, dan dia belum menyadari bahwa perasaan itu adalah cinta. Kota itu ramai dengan tawa di bawah langit malam yang sunyi. Seorang wanita penghibur yang mengenakan sutra terbaiknya menyelinap keluar ke dalam kegelapan. Dia sedang menuju untuk bertemu dengan pria yang selalu muncul setelah tengah malam, minum sendirian, pendiam, tetapi sangat tampan dan berkelas. Matanya yang tajam dan memesona bisa membuat siapapun yang melihatnya menahan napas. Gadis itu berlari ke arahnya dan menghambur ke dalam pelukannya. Tuanku, aku sudah lama mengagumimu. Aku tidak percaya kau benar-benar datang. Raja Iblis menatapnya, sedikit terkejut. Apa kau bilang kau mencintaiku? Sambil tersipu malu, gadis itu terhanyut dalam ketampanannya. Jika kau juga mencintaiku, bisiknya, maka buktikanlah. Cium aku. Saat bibir mereka bertemu, dia merasakan dinginnya sang raja dan mencoba melelehkannya dengan kehangatannya. Hatinya yang mudah bergetar karena hasrat. Raja Iblis memegang pinggangnya yang ramping dengan erat, tapi tidak merasakan apa-apa. Tidak ada percikan, tidak ada emosi. Sesaat kemudian, tangannya menembus dadanya, dan dia menelan jantungnya dalam sekali lahap. Masih terasa seperti logam, masih pahit. Tidak cukup, gumamnya kepada iblis yang dikenalnya. Tidak ada cinta, tidak ada perasaan sama sekali. Dia tidak bisa mengerti mengapa manusia menyakiti orang lain karena keserakahan, atau mengapa Yulai mengorbankan dirinya untuk mereka. Obsesi Raja Iblis terhadap Yulai semakin kuat setiap kali dia memikirkannya. Setelah aku memangsa 1000 jantung, aku akan menjadi manusia. Mereka akan bertemu lagi. Tak lama, latar berpindah ke kawasan hiburan malam yang gemerlap, penuh dengan musik, tawa, dan aroma anggur. Zixian menghela napas kesal. Orang macam apa yang mengajak bertemu di tempat seperti ini? Kenapa mereka tidak datang saja ke kediamanku? Saat pintu berderit terbuka, dia membeku. Itu adalah musuh bebuyutannya, Han Fei. Han Fei selalu menganggapnya sebagai duri dalam daging, musuh di setiap kesempatan. Bahkan pernikahan Zixian dengan putri hantu adalah salah satu saran licik Han Fei kepada raja. Kenapa dia memanggilku sekarang? Han Fei memberi isyarat dengan sopan agar Zixian duduk, nadanya menyelidik. Kudengar kediamanmu cukup sibuk akhir-akhir ini. Hal yang lucu, lanjutnya, mereka semua punya satu kesamaan, masing-masing sekarat karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tangan Zixian terkepal. Jadi, sudah terbongkar? Han Fei melanjutkan, aku juga mengunjungi Namtao setelah dia meninggalkan rumahmu. Yang mengejutkanku, lengannya sembuh total. Siapa sangka kediaman jenderal menyembunyikan obat untuk penyakit yang tak tersembuhkan? Genggaman Zixian pada cangkir araknya bergetar meskipun bibirnya menyangkal, matanya menunjukkan kegelisahannya. Dan Han Fei licik seperti biasa. Langsung mengerti. Han Fei melepaskan jubahnya, memperlihatkan bahunya yang membusuk. Aku menderita penyakit yang sama dengan Nam Tai Ho, sehingga aku sudah siap untuk pensiun, tapi penyakitnya semakin parah. Aku mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Setelah aku memohon padanya berulang kali, Nam Tai Ho mengarahkanku padamu. Aku tahu kau membenciku, kata Han Fei dengan suara serak. Tapi aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Selamatkan hidupku, dan aku akan mengabdi padamu dengan setia sampai napas terakhirku. Zixian ragu-ragu. Pria yang pernah merencanakan kematianku sekarang memohon belas kasihan. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Melihat keraguannya, Han Fei merogoh jubahnya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Ini katanya adalah daftar semua orang yang pernah datang kepadaku
untuk meminta bantuan. Jika jatuh ke tangan yang salah, ini akan menghancurkan karier dan hidupku. Ekspresi Zishan berubah dari dingin menjadi tenang. Tidakkah kau takut? Aku akan mengambil ini dan berbalik melawanmu. Han Fei tetap tenang. Aku tahu hidupku jauh lebih berguna daripada kematianku. Jadi, apa keputusanmu? Zishan ragu-ragu, pandangannya diselimuti ketidakpastian. Setelah terdiam cukup lama, dia akhirnya mengambil gulungan itu. Datanglah ke kediamanku besok, katanya pelan. Aku punya urusan lain yang harus kuselesaikan malam ini. Sementara itu, tubuh Yulai semakin lemah, kulitnya dipenuhi luka. Bukankah ini yang selalu kuinginkan? Untuk membantu Shishan? Lalu, kenapa rasanya sakit sekali? Malam itu sunyi mencekam. Cahaya bulan terasa dingin dan pucat. Yulai terbaring tak bergerak di tempat tidur. Matanya kosong, lengannya penuh bekas luka hingga tak bisa dikenali lagi. Xiaoyan menangis di sampingnya. Jenderal terlalu kejam. Bagaimana bisa dia memperlakukanmu seperti ini? Tak satu pun lukamu yang sembuh. Kumohon, ayo kita pergi memohon padanya. Pandangan Yulai menerawang bahwa jika aku berhenti membantu, orang-orang akan mati. Dia membayangkan kehangatan Zisan, senyumnya yang secerah matahari, yang pernah memberinya kekuatan. Terima kasih Xiaoyan, katanya lembut. Tapi aku tidak bisa berhenti membantunya. Air mata mengalir di pipi Xiaoyan. Dia tidak bisa mengerti mengapa nonanya mau mengorbankan dirinya sepenuhnya, hanya untuk menerima ketidakpedulian sebagai balasannya. Malam semakin larut, dan Xiaoyan dengan enggan pergi sendirian. Yulai menatap tangannya yang hancur. Setidaknya masih ada seseorang yang peduli padaku. Dibandingkan dengan kesepian di hatiku, luka-luka ini tidak ada artinya. Tiba-tiba, derit pintu memecah kesunyian. Beberapa sosok bayangan muncul di pintu masuk. Yulai menegang dan duduk tegak. Siapa di sana pada jam segini? Orang asing itu melangkah lebih dekat. Wajah mereka asing tapi tidak menunjukkan permusuhan. Rasa takutnya sedikit mereda. Apa yang membawa kalian kemari selarut ini? Tanyanya. Mereka saling bertukar pandang dengan gelisah. Bingung siapa yang harus bicara lebih dulu. Seorang pria tiba-tiba berlutut dengan keras. Tolong selamatkan ibuku, dia sekarat. Tangisnya. Dengan suara yang lembut, Yulai berkata pada pria itu, "Bawa ibumu kemari besok, aku akan menolongnya." Namun mata pria itu berlinang air mata. "Aku tidak punya uang, jenderal tidak akan pernah mengizinkannya. Maafkan aku." Nona. Perlahan dia bangkit berdiri dan mengeluarkan pisau kecil dari jubahnya. Dalam sekejap, Yulai yang lemah merasakan pandangannya kabur. Saat dunia di sekitarnya seolah lenyap, suara-suara samar bergema di sekelilingnya, kepanikan, kebingungan. Apakah aku masih terperangkap di kuil istana? Atau aku sudah jatuh ke neraka? Rasa sakit daging yang terkoyak membakar sekujur tubuhnya, tapi dia menggigit bibirnya dan menahannya. Mereka hanya ingin menyelamatkan ibu mereka. Tidak apa-apa jika aku bisa menanggung ini. Saat fajar, Yulai duduk sendirian di kamarnya sambil bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar kehidupan yang aku inginkan? Akulah yang memohon pada Zishan agar diizinkan tinggal. Ini seharusnya menjadi mimpiku, tapi apakah ini benar-benar yang aku dambakan? Hai, Nona. Suara yang dikenalnya membuyarkan lamunannya. Itu adalah Xiaoyan. Gadis itu menawarkan karangan bunga segar dengan senyum lembut. Di saat berpikir untuk mengakhiri hari-harinya, Yulai merasakan kehangatan yang rapuh mekar di hatinya. Aku akan membawakanmu bunga setiap hari, ucap Xiaoyan dengan lembut. Jadi kumohon, Nona, jangan menyerah. Air mata menggenang di mata Yulai. Terima kasih Xiaoyan, bisiknya. Dunia ini adalah tempat yang penuh cahaya dan bayangan, pikirnya sambil menggenggam erat karangan bunga itu. Saat isak, tangis pelan mengguncang bahunya. Bahkan dalam kesepian, masih ada sisa kehangatan. Hidup mungkin penuh dengan rasa sakit, tapi tidak apa-apa. Selama aku masih bisa merasakan sedikit sinar matahari, aku akan terus bertahan. Masa depan pasti cerah, bukan? Sejak malam itu, orang-orang datang ke kamar Yulai setiap malam. Beberapa datang untuk mengambil darahnya, yang lain untuk memotong dagingnya. Tidak ada lagi rasa gugup, tidak ada lagi rasa malu. Semua itu telah menjadi rutinitas. Saat luka-lukanya bertambah banyak, Yulai mulai berteriak kesakitan. Tetapi para pelayan bahkan tidak bergeming. Mereka sudah mati rasa terhadap penderitaannya.
Setiap pagi mereka membawakannya teh yang diseduh dengan ramuan terlarang dan mengganti pedupaan dengan penderitaan. Obat penekan yang merupakan satu-satunya belas kasihan yang mereka tahu. Yulai terbaring tak bergerak di atas ranjang. Hatinya terasa hampa. Tidak ada iblis di sini, pikirnya. Namun dalam kegelapan, aku masih bisa merasakan mata mereka mengawasiku. Mungkin ini adalah hukuman untuk semua orang yang mati, karenaku. Air mata membasahi bantalnya. Kepada siapa lagi aku bisa menangis? Saat fajar, Sean Yun masuk membawa seikat bunga segar. Kekhawatiran terukir di wajahnya. Nona, Anda terlihat sangat buruk. Apa yang terjadi? Yulai memaksakan senyum tipis. Tadi malam anginnya kencang, sehingga aku tidak bisa tidur nyenyak. Tetapi Sean Yun tahu tidak ada angin sama sekali. Saat dia berbalik untuk pergi, sebuah suara gedebuk pelan bergema di belakangnya. Yulai telah pingsan. Nona, teriak Xiaoyan, bergegas maju. Matanya terbelalak ngeri. Dada Yulai basah oleh darah. Tubuh Yulai semakin dingin setiap detiknya. Jadi, seperti ini akhirnya. Aku sekarat kan. Dia selalu berpikir kematian akan membuatnya takut. Sebaliknya, kedamaian menyelimutinya. Akhirnya, semua ini berakhir. Dalam kesadarannya yang memudar, iblis-iblis bayangan muncul kembali, menatap tubuhnya dengan lapar, seolah-olah dia adalah hidangan yang disajikan di hadapan mereka. Aku pikir bersama Xian akan mengubah segalanya. Tapi aku salah. Dosa-dosa masa laluku tidak akan pernah bisa dihapus. Dan fakta bahwa aku masih berani berharap. Betapa menyedihkan, betapa bodohnya aku. Dengan senyum tipis, dia merentangkan tangannya lebar-lebar. Silakan, makanlah. Hidupku ini sia-sia saja. Jika kematianku bisa mengisi perut kalian, maka setidaknya aku akan berguna. Matanya tidak lagi menunjukkan keinginan untuk hidup. Dan iblis-iblis kelaparan itu menerjang ke arahnya serempak. Tetapi sebelum mereka bisa menyentuhnya, sebuah kehadiran yang kuat meledak di belakangnya. Sang Raja Iblis muncul, melindungi Yulai dengan satu tangan, dan dalam satu serangan, semua iblis musnah. Kau tidak boleh mati. Suaranya bergetar, penuh amarah sekaligus kesedihan. Kau mengajariku arti pengorbanan dan cinta. Kau harus hidup. Jangan berani-beraninya kau meninggalkanku. Tidak akan lama lagi aku akan menjadi manusia. Saat waktunya tiba, kita akan bertemu lagi. Tangannya perlahan melepaskannya, dan tubuhnya memudar menjadi kehampaan. Hati Yulai kembali tenang. Mengapa suaranya selalu membuat hatiku sakit begitu dalam? Siapa dia sebenarnya? Dengan linglung, dia membuka matanya, dan mendapati dirinya berbaring di ranjang yang asing. Di sampingnya duduk Shin. Wajahnya dipenuhi kelegaan dan kekhawatiran. Hei, kau sudah sadar. Sejak hari itu, Yulai terus memberikan darahnya sendiri untuk membantu pengaruh Zishian yang semakin besar. Kediaman sang jenderal menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sebagian besar pejabat istana sekarang mengikuti Zishian. Sementara itu, Raja tua yang licik mulai merencanakan sesuatu lagi, menggunakan kerusuhan di perbatasan sebagai alasan untuk mengirim Zishian ke garis depan. Tetapi para menteri bersatu untuk protes, membela Zishian dari rencana licik raja. Raja hanya bisa duduk di sana, dengan wajah memerah karena amarah. Lain kali kalau kalian semua memutuskan untuk pindah pihak, pikirnya dengan getir, bisakah seseorang memberitahuku lebih dulu? Apa aku terlihat seperti tidak butuh harga diri? Zishian pulang dengan penuh kemenangan. Senyum langka tersungging di bibirnya. Berpikir bahwa jika ini adalah masa lalu, aku masih akan menjadi pion yang dimanfaatkan orang lain. Tetapi sekarang dengan para menteri di pihak, memulihkan kejayaan keluargaku akhirnya berada dalam jangkauan. Begitu dia masuk, suara pertengkaran menarik perhatiannya. Kepala pelayan dan Xiaoyan sedang saling berteriak. Saat Xiaoyan melihatnya, dia langsung berlutut dengan keras. Jenderal, aku mohon padamu, biarkan Nyonya beristirahat selama beberapa hari. Bagaimana bisa Anda membiarkan luka baru dibuat pada seseorang yang tidak sadarkan diri? Tubuhnya panas seperti api. Jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Kata-katanya bagaikan pukulan telak bagi Zishian. Dia sama sekali tidak mendengar kabar tentang Yulai yang pingsan. Apa katamu? Dia pingsan, dan kau tetap mengobati pasien? Xiaoyan menatapnya, terkejut. Bukankah Anda yang memerintahkan para pelayan untuk terus melakukannya? Untuk membuat Nyonya melanjutkan pengobatan?
Kemarahan meledak di dada Zixian. Dia berbalik dan bergegas menuju halaman belakang. Para pelayan membeku saat melihatnya menyerbu masuk. Wajah mereka pucat pasi. Dia menendang pintu kamar Yulai hingga terbuka. Aroma tajam dan pahit langsung menusuk hidungnya. Pengalamannya bertahun-tahun di medan perang memberitahunya apa itu dupa anestesi. Matanya terbelalak melihat pemandangan di hadapannya. Dia terbaring tak bergerak di tempat tidur. Kulitnya pucat seperti kertas. Apa yang telah kulakukan? Pikirnya. Hatinya terasa mencelos. Setiap hari aku membawakannya lebih banyak pasien. Setiap luka di tubuhnya adalah salahku. Tanpa ragu, Zixian menggendongnya dan berlari keluar. Kalian menyembunyikan ini dariku, raungnya. Jika dia mati, tak satu pun dari kalian yang akan hidup untuk melihat matahari terbit lagi. Zixian membawa Yulai kembali ke kamarnya sendiri. Langsung berteriak memanggil dokter. Tubuhnya terlalu ringan, sangat ringan, sampai terasa bukan seperti manusia. Dia menatap wajah pucat, tak bernyawa wanita itu. Hatinya terasa pilu. Kenapa aku merasa seperti ini? Kupikir aku membencinya, bahkan aku tidak tahan melihatnya. Lalu, kenapa sekarang terasa sakit? Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Semua itu tidak penting lagi. Dokter datang dengan cepat dan memeriksa denyut nadinya. Ekspresinya menjadi muram. Tubuh nona ini dipenuhi luka yang terinfeksi, kemungkinan karena pisau yang tidak bersih yang digunakan berulang kali untuk mengeluarkan darah. Dia menghela napas berat. Bahkan jika dia selamat, dia mungkin akan menderita akibatnya seumur hidup. Kemarahan Zixian memuncak, mengingat wajah-wajah gelisah para pelayan. Dia langsung mengerti apa yang telah terjadi. Aku tidak peduli, berapapun biayanya. Geramnya, suaranya bergetar karena amarah. Selamatkan saja dia. Kemudian dia berbalik dan melesat keluar menuju halaman belakang. Tangannya terkepal begitu erat hingga urat-urat menonjol di lengannya. Para pelayan lari, ketakutan saat melihatnya. Seret semua pelayan dari halaman belakang ke halaman hukuman. Raungnya, jika satu orang saja lolos, kalian semua akan membayarnya dengan nyawa kalian. Malam itu, kediaman sang jenderal bergema dengan jeritan kesakitan. Suara hukuman yang mengerikan terbawa oleh udara malam yang dingin dan mencekam. Zixian berdiri tak bergeming. Wajahnya lebih dingin dari batu. Tuli terhadap permohonan putus asa para pelayan. Sang penasihat tiba beberapa saat kemudian, terengah-engah karena berlari, menuntut untuk tahu apa yang telah terjadi. Ketika dia mendengar kebenarannya, wajahnya menjadi pucat pasi karena ngeri. Monster-monster ini, mereka benar-benar sudah kehilangan kemanusiaannya. Kepalan tangan Zixian bergetar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menekan amarah yang membara di dalam dirinya. Tapi saat amarahnya mereda, rasa bersalah menggantikannya. Apakah aku benar-benar lebih baik dari para pelayan itu? Dia teringat hari saat wanita itu berlutut di hadapannya, kehilangan semua martabatnya. Berbisik, tolong biarkan aku tetap di sisimu. Bahwa jika aku bisa tetap bersamamu, aku bisa hidup seperti manusia. Dan sekarang dia hidup lebih buruk dari seekor binatang. Rasa sakit di dadanya terasa menyesakkan, tapi dibandingkan dengan apa yang telah Yulai alami, rasa sakitnya tidak ada apa-apanya. Atas desakan sang penasihat, Zixian akhirnya meninggalkan halaman itu dan kembali ke kamarnya. Dia duduk di samping tempat tidur, menatap wajah pucat tak bernyawa wanita itu. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Pikirnya dengan getir, pernikahan kami tidak lebih dari manipulasi kejam sang raja. Bahkan ketika aku bersikap kejam dan dingin, dia tidak pernah mengeluh. Dia membalas setiap kata kasar dengan kebaikan. Kenangan membanjiri pikirannya, dan hatinya terasa sakit tak tertahankan. Tiba-tiba, jari-jari Yulai bergerak. Mata Zixian langsung terbuka. Dia sedang menangis dalam diam. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. Dia tiba-tiba berdiri, suaranya tercekat karena khawatir. Kenapa kau tidak datang padaku lebih awal? Kenapa kau tidak meminta bantuanku? Aku tidak tahu kalau aku bisa meminta bantuanmu. Bahwa jika aku melakukannya, apakah engkau benar-benar akan membantuku? Raut kelegaan yang rapuh di wajahnya menghantamnya lebih keras dari pedang manapun. Tentu saja dia tidak akan meminta. Pikirnya dengan getir,
Akulah yang membuatnya hidup seperti mayat. Kenapa dia harus percaya aku akan melindunginya? Dia mengulurkan tangan, memegang tangan Yulei yang gemetar. Ini semua salahku. Kau menderita karena aku. Aku akan menebusnya. Apapun caranya. Apapun yang kau minta, akan kulakukan. Yulei berkedip takjub, sedikit terduduk. Apapun? Kau benar-benar akan melakukan apapun? Bahkan setelah janji tegas Zishan, Yulei masih ragu-ragu sambil menundukkan kepalanya. Dia berbisik pelan. Bolehkah aku menyentuh wajahmu? Jika itu berlebihan, aku tidak akan melakukannya. Zishan membeku, tertegun. Permintaan yang begitu pemalu dan tidak berbahaya. Namun dia memintanya dengan penuh keraguan yang gemetar. Hatinya terasa sakit, dipenuhi rasa bersalah dan dorongan tiba-tiba untuk melindunginya. Setelah semua yang dia lalui, setelah semua rasa sakit itu, dia tidak menyalahkanku. Yang dia inginkan hanyalah menyentuh wajahku. Suaranya tercekat. Kau bisa meminta apapun, apapun, sampai hatimu merasa tenang. Bahkan jika kau menuntutku untuk berlutut di hadapanmu dan memohon ampun, aku akan melakukannya. Tapi kenapa satu-satunya keinginanmu adalah sesuatu yang begitu sederhana? Yulei mendongak, matanya bersinar dengan ketulusan yang hening. Bahkan jika kau tidak melakukan apa-apa, aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Bagiku, kau seperti matahari. Bagaimana bisa seseorang meminta ganti rugi pada matahari? Saat Nao di dekatku, semua kegelapan sirna. Senyum tipis terukir di bibirnya saat air mata menggenang di matanya. Selama kau di sini, aku merasa aman. Di bawah cahaya bulan yang menakutkan, seorang wanita berjubah berlari kencang melewati jalanan yang sepi. Di dalam dekapannya, dia memegang sebuah bungkusan kecil, daging segar yang dipotong dari tubuh Yulei. Dia menyeringai pada dirinya sendiri, berpikir, untung aku kabur lebih awal. Ini akan membuatku kaya. Tapi kemudian, sebuah suara berat menggema dari bayang-bayang. Serahkan apa yang kau bawa. Itu bukan sesuatu yang boleh kau sentuh. Wanita itu berbalik untuk membalas, tapi sebelum dia sempat bicara, Raja Iblis muncul. Tangannya melingkari leher wanita itu. Mereka yang menyentuh apa yang terlarang, desisnya akan bernasib sama. Dengan sekali putaran, dia mematahkan lehernya. Tubuhnya lunglai, matanya membeku terbelalak ngeri. Raja Iblis menatap kejauhan dan bersumpah dalam hati, siapapun yang menyakiti Mulei akan menemui ajalnya. Di istana Kekaisaran Shilong, sang raja meledak marah pada kepala pelayannya. Mengurus ini saja kau tidak bisa. Untuk apa aku mempekerjakanmu? Sang pelayan, ketakutan, menjelaskan bahwa kediaman jenderal telah ditutup rapat dan berhenti menerima tamu, menimbulkan keluhan di antara para bangsawan dan pejabat. Rumor mengatakan kediaman itu menyimpan ramuan ajaib yang bisa menghidupkan orang mati, yang menjelaskan mengapa banyak menteri berkuasa kini mendukung Zixian. Sang raja mendesak asal-usul ramuan itu. Tapi pelayan yang kebingungan itu hanya bisa berspekulasi bahwa ramuan itu dicuri dari rampasan perang. Murka, sang raja menggeram bahwa siapapun yang mencuri, upeti untuk takhta pantas mati 1000 kali. Pelayan yang licik itu mengusulkan sebuah rencana. Karena mereka menimbun obat dan menolak rakyat jelata, mengapa tidak membalikkan opini publik untuk melawan mereka? Sebarkan berita bahwa Jenderal Zixian menimbun obat ajaib, menjualnya hanya kepada orang kaya, sambil membiarkan orang miskin mati. Reputasinya akan hancur, dan rakyat akan memberontak. Sang raja sangat senang dan memberi hadiah pada pelayan itu dengan janji lisan akan sebuah anugerah, memerintahkannya untuk segera menjalankan rencana itu. Di dalam kediaman jenderal, sang penasihat memohon dengan sungguh-sungguh, "Jenderal, tolong izinkan Putri Yulai mengobati pasien lagi. Bahkan jika hanya sekali setiap 3 hari, selama itu tidak memperburuk kondisinya." Ekspresi Zixian menjadi dingin. Dia menolak tanpa ragu-ragu. Dia teringat peringatan dokter dan senyum polos Yulai yang lembut. Jika aku bilang aku tidak peduli, aku akan berbohong. Tepat pada saat itu, ketukan keras menggelegar di gerbang. Di luar berdiri sekelompok penduduk desa yang miskin, sangat membutuhkan bantuan. Sang penasihat terus mendesak, reputasi Anda di mata rakyat sedang jatuh. Bahkan jika Anda mengabaikan orang miskin, pikirkanlah warisan keluarga Anda. Zisan ragu-ragu. Banyak orang di istana sudah mendukungnya.
Menjadi jenderal besar hanyalah masalah waktu. Tetapi sang penasihat menggelengkan kepalanya. Kekuasaan bisa bergeser lebih cepat dari angin. Dan jika sebuah skandal pecah, bahkan Putri Yulai pun bisa direnggut. Dan jika Anda diasingkan, jenderal, bagaimana Anda akan bisa membangun kembali nama keluarga Anda? Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Zishan. Dia teringat akan nasihat ayahnya yang sekarat, cemoohan dari rakyat jelata, dan ketulusan murni di mata Yulai. Dia berdiri di persimpangan jalan, terbelah antara ambisinya dan wanita yang mempercayainya sepenuhnya. Aku tidak akan menyerah, pikirnya dengan gigih. Mereka bilang kau tidak bisa mendapatkan keduanya, tapi aku akan mendapatkannya. Dia berjalan cepat menuju taman dan menemukan Yulai sedang memetik bunga di luar. Rambutnya menari lembut ditiup angin sepoi-sepoi. Momen itu terlihat hampir damai. Merasa khawatir, dia melangkah maju. Tabib menyuruhmu untuk tidak keluar saat angin kencang. Kenapa kau ada di sini? Yulai menoleh padanya dengan senyum berseri. Aku merasa jauh lebih baik. Tidak apa-apa sungguh. Nada suara Zishan mengeras. Bahkan jika para pelayan sudah dikurung, mungkin masih ada orang lain yang mengawasimu. Cepat kembali ke dalam sekarang. Terkejut oleh amarahnya, Yulai menundukkan kepala seperti anak yang dimarahi. Maafkan aku akan segera kembali. Zishan menghela napas. Rasa bersalah melembutkan suaranya. Jika engkau merasa bosan, aku akan meminta Xiaoyan untuk menemanimu. Jangan berkeliaran sendirian lagi ya. Dadanya terasa sesak setiap kali dia melihatnya. Emosinya kusut dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan. Aku masih punya urusan yang harus kuselesaikan, gumamnya. Aku akan datang untuk memeriksamu nanti malam. Mata Yulai terbelalak kaget. Benarkah? Aku akan menunggumu di kamarku. Aku janji. Dia tersenyum seperti anak kecil yang berjemur dalam kehangatan. Dan tidak ada yang pernah peduli padanya seperti ini sebelumnya. Terutama pria yang bersinar seperti matahari. Sore itu, matahari terbenam mewarnai langit dengan rona keemasan. Yulai duduk diam di dekat jendela, tenggelam dalam pikirannya. Xiaoyan memanggil namanya beberapa kali, tetapi dia tidak menjawab. Karena khawatir, Xiaoyan bertanya, apakah dia merasa tidak enak badan. Yulai tersenyum samar. Tidak, aku hanya sedang berpikir. Tetapi bagi seseorang yang menahan semuanya dalam diam, jawaban itu hanya memperdalam kekhawatiran. Saat keduanya sedang berbicara, Zishan muncul kembali, bertanya dengan lembut, apakah Hong sudah makan? Setelah seharian sendirian di kamarnya, Yulai tidak punya selera makan. Zishan mengerutkan kening. Apa kau sakit lagi? Dia sedikit panik, melambaikan tangannya. Tidak, aku baik-baik saja. Hanya tidak lapar. Xiaoyan menyarankan agar dia berjalan-jalan sebentar sebelum makan malam. Yulai langsung membeku, takut merepotkan Zishan lebih jauh lagi. Tapi Zishan tetap tenang, berbalik ke arah pintu. Pergilah berganti pakaian, katanya lembut. Aku akan menunggumu di luar. Yulai menatap Zishan dengan tidak percaya. Hatinya berdebar-debar antara kagum dan gugup. Kebaikan Zishan terasa hampir tidak nyata. Sambil ditopang oleh Xiaoyan, dia berjalan perlahan keluar di mana Zishan sudah menunggunya. Saat melihatnya berdandan, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia terlihat seperti anak ayam dengan pakaian itu. Dia menawarkan lengannya dan berkata dengan lembut, "Peganglah lengan bajuku. Apa ada sesuatu yang ingin kamu makan?" Yulai terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ada permen dengan kelopak bunga. Pengasuhku membelikannya. Untukku saat aku kecil, aku menyimpannya berhari-hari sebelum menghabiskannya. Zishan terkekeh pelan, itu keinginan yang sangat kecil. Aku akan membelikannya untukmu saat kita menemukannya. Sangat gembira. Yulai tertawa, tetapi sebuah batu yang longgar mengenai kakinya. Dan dia tersandung hingga jatuh ke tanah sambil meraba-raba, mencari tanpa daya. Pemandangan itu mengingatkan Zishan pada malam pertama pernikahan mereka. Merasa malu, Yulai menundukkan kepalanya. Malu karena telah merepotkannya lagi. Dada Zishan terasa sesak karena rasa bersalah. Dia berlutut mengambil sepatunya dan dengan lembut memasangkannya kembali ke kakinya. Pegang tanganku, katanya pelan. Dengan begitu lebih aman, jadi kau tidak akan tersesat lagi. Yulai menatap kosong ke arahnya. Dia bersikap baik karena merasa bersalah. Pikirnya, tapi aku sudah memberitahunya sebelumnya.
Tidak peduli bagaimana dia memperlakukanku. Jadi kumohon, Seishin, jangan merasa bersalah. Biarkan saja aku tetap di sisimu. Hanya itu yang kuinginkan. Zishan menuntunnya melewati pasar malam yang ramai, berharap jalan-jalan itu bisa menambah nafsu makannya. Meskipun pembunuhan baru-baru ini masih menghantui kota, pasar itu penuh dengan kehidupan. Ini adalah pertama kalinya Yulai melihat keramaian seperti itu, dan dia merasa takyub. Jadi, seperti inilah keindahan dunia. Beberapa penduduk desa segera melihat Zishan, dan sang putri hantu. Rasa takut berubah menjadi kebencian saat mereka berbisik-bisik, berencana untuk memberinya pelajaran. Tenggelam dalam momen manis mereka yang hening, pasangan itu tidak tahu bahwa balas dendam sudah mendekat. Pasar malam ramai dengan tawa dan obrolan. Yulai tersenyum menikmati suara kegembiraan sementara Zishan tetap waspada. Separuh pikirannya masih waspada akan bahaya. Lalu, dia melihatnya, kue kelopak bunga yang sangat diinginkan Yulai. Matanya berbinar. Tanpa ragu-ragu, dia membayar penjualnya dan meletakkan kantong itu dengan lembut di tangannya. Ekspresinya membeku karena tidak percaya. Dia mengangkat satu kue yang lembut itu dan mencicipinya. Perlahan-lahan menikmati rasa manis bunganya. Tepat saat dia akan berterima kasih padanya, Zishan menjejalkan beberapa kue lagi ke dalam mulutnya dengan senyum jahil. Melihat pipinya menggembung, dia tidak bisa menahan tawa. Dia terlihat persis seperti tupai kecil. Mereka berjalan-jalan santai melewati pasar. Lalu seorang penjual jepit rambut impor berteriak di dekatnya, menarik perhatian Zishan. Melihat pakaian Yulai yang elegan, dia berpikir Yulai mungkin akan menyukai yang itu. Khawatir kerumunan itu akan membuatnya kewalahan. Dia membawanya ke sudut yang sepi. "Tunggu di sini sebentar," katanya dengan lembut. "Aku akan segera kembali." Mendengar suara kerumunan yang semakin ramai, Yulai mencengkeram dadanya. Rasa cemas mulai merayap. Dia tidak akan meninggalkanku di sini, kan? Tapi saat dia membantuku memasang kembali sepatuku, itu adalah bentuk perhatian, bukan? Pikirnya dalam hati, kenapa semakin lembut sikapnya? Semakin aku mulai berharap. Tenggelam dalam pikirannya, sebuah batu tiba-tiba mengenai dahinya. Dia tersungkur ke tanah. Kue kelopak bunga yang berharga itu hancur menjadi debu. "Dasar putri hantu terkutuk!" Seseorang berteriak. "Apa? Kau mencoba memanggil roh jahat ke sini?" Bukan itu maksudku." Yulai mencoba menjelaskan. Kepanikan terdengar gemetar dalam suaranya. Tapi, kerumunan itu tidak mau mendengarkan. Rasa takut telah berubah menjadi kebencian. Seorang pria melemparkan batu lagi, tapi bayangan hitam melesat di udara dan menangkapnya di tengah jalan. Raja Iblis telah tiba. Yulai membeku, mengenali aura familiar yang selalu membuat jantungnya berdebar kencang. Para penduduk desa terkesiap dan terdiam. Tidak ada yang berani bergerak. Dia muncul begitu saja dari udara kosong. Kemarahan Raja Iblis meledak. Cakarnya berubah bentuk saat energi gelap beriak di udara, sehingga dia siap untuk membunuh. "Jangan!" teriak Yulai sambil mencengkram lengannya. "Tolong jangan sakiti mereka. Aku akhirnya menemukan kehidupan, di mana aku tidak perlu menyakiti siapapun. Tolong, biarkan mereka pergi." Raja Iblis menatapnya. Rasa tidak percaya menyelimuti matanya. "Mereka yang menyakitimu lebih dulu. Kenapa kau tidak marah? Kenapa kau melindungi mereka?" Sambil gemetar, Yulai mencengkeram jubahnya dengan erat. "Mereka tidak jahat. Mereka hanya takut. Itu saja. Jika aku menghilang, semuanya akan kembali baik-baik saja. Tolong bawa saja aku pergi." Raja Iblis menatapmu terbaring dengan iba. Dia tidak mengerti mengapa wanita itu menanggung semuanya sendirian dan masih memikirkan orang lain terlebih dahulu. Saat Raja Iblis berdiri termenung, Zishin akhirnya tiba. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia menatap tajam sosok gelap itu dan mengangkat tinjunya, siap memberi pelajaran pada iblis itu. Raja Iblis hanya tersenyum dingin, tak terbaca. "Kalian manusia berani sekali bicara selancang itu. Jika kalian menyalahkan luka-lukanya, berkacalah dulu." Saat cakar iblis itu berubah menjadi senjata mematikan dan menerjang ke arah Zishan, Yulai melemparkan dirinya di antara mereka. Dengan suara bergetar, "Tolong, jangan sakiti Zishan. Penderitaannya adalah karena aku."
Aku mohon padamu, ampuni dia. Raja Iblis menatapnya tidak percaya. Hal itu hanya memperdalam kebingungannya. Mengapa wanita itu melindungi orang-orang yang menyakitinya? Melihat Yulai membelanya, Zishan saat itu menyadari bahwa luka di dahi Yulai bukanlah luka baru dari serangan iblis, melainkan kerusakan yang menumpuk akibat goresan dan infeksi berulang. Amarah berkobar di dalam dirinya saat melihat luka-lukanya yang tidak diobati. Jika tidak dirawat, luka itu bisa berakibat fatal. Dia langsung menggendong Yulai dan bergegas kembali ke mansion. "Kalian bajingan!" teriaknya dengan marah saat pergi. "Akan kubuat kalian semua membayar untuk ini." Para penonton yang terkejut hanya bisa melihatnya pergi, terguncang namun tidak menyesal. Beberapa yang lebih kurang ajar malah mengejek Raja Iblis. "Sepertinya kau hanyalah anjing piaraan sang jenderal. Wanita itu pasti punya bakat dalam hal-hal tertentu. Kalau tidak, kenapa juga sang jenderal begitu bersemangat membawanya pergi?" Pikiran Raja Iblis dipenuhi oleh bayangan Yulai. Kenapa mengingatnya membuatku semarah ini? Kedua pria itu terus melontarkan hinaan kasar, tertawa seenaknya. Detik berikutnya, Raja Iblis menyerang. Tangannya menembus lurus dada salah satu pria itu. Dengan gerakan lambat dan sengaja, dia melahap jantung pria itu. Kerumunan itu membeku ketakutan, bahkan pengejek yang paling vokal sekalipun hanya bisa gemetar dan menatap tak bisa berkata-kata. Malam itu juga, di bawah langit yang penuh bintang, dokter memberi Zishan daftar hal yang harus diperhatikan. Yulai duduk dengan tenang, matanya sayu dan tatapannya kosong. Jari-jarinya bergerak gelisah di pangkuannya. Dia pasti berpikir aku ini beban sekali, pikirnya. Sejak dia membawaku, masalah terus saja datang. Jika dia mengusirku sekarang, kemana lagi? Aku harus pergi. Lalu Zishan berbicara dengan lembut. "Maafkan aku, bahwa aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian di jalan. Aku tidak menyangka waktu sesingkat itu bisa membuatmu terluka. Ini semua salahku." Air mata menggenang di mata Yulai. Dia tidak menyangka pria itu akan meminta maaf. Dia mengira akan disalahkan, bukan menerima kebaikan. "Apa ini sakit?" tanya Zishan dengan cemas. "Perlukah aku memanggil dokter kembali?" Semakin lembut sikapnya, semakin berat perasaan di hati Yulai. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa memintanya untuk mengusirku lagi. Tindakanku yang berpura-pura lemah ini hanyalah caraku untuk tetap berada di dekat kehangatannya. "Jangan khawatir," bisiknya. "Aku hanya takut. Selama kau di sini, aku tahu semuanya akan baik-baik saja." Zishan dengan lembut menyuruhnya beristirahat. "Kau harus tidur lebih awal," ucapnya lembut. "Hanya jika pikiranmu pulih, tubuhmu juga akan sembuh." Dia menyelimutinya dengan hati-hati, gerakannya pelan dan lembut. Tepat saat dia berbalik untuk pergi, dia berhenti di ambang pintu, sambil memegang jepit rambut di tangannya. Dia bergumam dalam hati kepada para dewa, "Tolong biarkan dia segera pulih, karena aku tidak tahan lagi melihatnya menderita." Angin musim semi mengerisikkan daun-daun dedalu, tapi kedamaian jauh dari kerajaan Shilon. Semakin banyak mayat ditemukan setiap harinya. Dilihat dari lukanya, mungkin puluhan penyerang terlibat, namun setiap mayat memiliki tanda yang sama. Jantungnya hilang. Biasanya, monster akan bertarung dan saling mencabik untuk makanan. Tapi para korban ini tidak memiliki luka tambahan, hanya presisi dan tujuan. Simpul Magister Shilua dengan muram. Mereka semua pasti mengikuti satu tuan. Jika kita menemukan pemimpinnya, kita bisa mengakhiri kekacauan ini. Tepat saat itu, seorang murid yang panik berlari masuk. Terengah-engah, pasar malam. Terjadi pertumpahan darah. Semua orang yang pergi ke sana tadi malam tewas. Para penyihir bergegas ke lokasi. Pemandangan itu membuat mereka membeku ngeri. Seluruh jalanan basah oleh darah. Lebih dari 100 mayat tergeletak dalam tumpukan yang mengenaskan. Kemarahan Shilua meledak. "Jika aku tidak membalaskan ini, aku bukan manusia lagi." Di sudut jalan yang gelap, Raja Iblis berdiri diam, menatap kue kelopak bunga yang hancur di tangannya. Setiap kali dia mengingat bayangan Yulai di pelukan Zishan, rasa sakit menyimpul di dadanya. Raut wajahnya itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pikirnya dengan getir. Mungkinkah dia benar-benar mencintainya? Langit malam dipenuhi awan tebal. Saat seorang pria mabuk terhuyung-huyung di jalan, bersenandung sendiri. Oh, anggur yang nikmat malam ini. Di bayang-bayang terdekat, seekor iblis rendahan menunggu dengan sabar. Dengan sekelebatan cakar ia menyerang.
Pria mabuk itu tidak punya kesempatan untuk bereaksi saat cakar-cakarnya merobek dadanya. Tapi sebelum iblis itu bisa menyelesaikan mangsanya, jimat-jimat bercahaya melesat di udara, mengepungnya dalam ledakan cahaya. Sebuah jeritan memecah kesunyian saat makhluk itu menggeliat dan kembali ke wujud aslinya. Magister Shiloh melangkah maju dan mencengkeram leher gagak yang meronta-ronta itu. Bicara, geramnya, atau akan kurebus kau jadi sup malam ini. Gemetar di bawah tekanan spiritualnya, gagak itu berkoak. Setiap iblis punya nama sejati yang tersembunyi jauh di dalam jiwanya. Jika seseorang mengetahuinya, mereka bisa mengendalikan hidup dan mati kami. Suatu hari dia muncul. Dia tahu semua nama sejati kami. Dia memerintahkan kami untuk mengambil jantung manusia. Kami tidak punya pilihan selain patuh. Kedua magister itu saling bertatapan ngeri. Hanya seekor iblis mengendalikan mereka semua? Tanya Shiloh. Siapa yang disebut Tuan itu? Namanya, bisik iblis kecil itu, adalah Yetu. Mata Rushu menjadi dingin. Yetu, penjagal ratusan orang. Saat aku menangkapmu nanti, kau akan lenyap dari dunia ini selamanya. Di tempat lain, setelah dengan lembut menidurkan Yulai, Sishan diam-diam menyelimutinya dan menyelinap keluar sendirian ke dalam malam. Raja Iblis muncul sekali lagi dalam mimpi Yulai. Suaranya rendah namun anehnya lembut. Manusia yang menyiksamu itu, mengiris dagingmu, menguras darahmu. Kenapa kau tidak membencinya? Kenapa kau membelanya? Yulai tersentak bangun di dalam mimpi itu. Suara itu adalah kehadiran yang sama yang dia rasakan di pasar malam. Monster itu. Semua orang melihatku sebagai kutukan, bisiknya, tapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk menerimaku. Bagaimana mungkin aku bisa membenci seseorang yang menunjukkan kebaikan padaku? Tatapan Raja Iblis menjadi gelap. Manusia itu egois. Lagi pula, tidak peduli seberapa baik kelihatannya dia hanya memanfaatkanmu untuk keuntungannya sendiri. Manusia lain manapun pasti sudah lari saat daging mereka teriris. Tapi kau tetap tinggal. Kenapa? Dia tiba-tiba mencengkeram lengannya. Nadanya menajam. Kalau begitu katakan padaku, apakah mencintainya? Yulai membeku, menatap tak percaya. Kenapa monster bertanya tentang cinta? Kenangan tentang Zishan membanjiri pikirannya. Suaranya, kehangatannya, perhatiannya yang diam-diam. Dia menghargai setiap momen bersamanya. Tapi dia juga tahu posisinya. Bagaimana mungkin dia berani mengatakan bahwa dia mencintainya? Suara Raja Iblis melembut. Manusia mengenal cinta, mereka kelaparan agar keluarga mereka bisa makan, mereka memeluk dan menenangkan orang yang terluka. Itulah cinta. Dan kau, hei, kau mencintainya. Yulai, nama itu bergema lembut. Saat mimpi itu sirna, saat dia memasuki dunia nyata, Zishan mengusap pipinya dengan lembut. Kau bergumam kesakitan. Apa kau mimpi buruk? Tidak ingin membuatnya khawatir. Dia memaksakan senyum. Aku biasanya tidur nyenyak. Mungkin aku hanya lelah malam ini. Zishan bisa melihat kebohongannya. Setelah semua yang dia lalui, bagaimana mungkin dia tidak bermimpi buruk? Tidak apa-apa, katanya pelan. Sambil duduk di sampingnya, istirahatlah. Aku akan tetap di sini sampai kau tertidur. Dengan mata terpejam, Yulai sekali lagi mendengar suara Raja Iblis bergema di benaknya. Zishan adalah penyelamatku, pikirnya, tapi aku tidak mungkin punya perasaan seperti itu padanya. Lalu kenapa? Kenapa? Hatiku terasa sangat sakit setiap kali aku memikirkannya. Keesokan paginya, Zishan melangkah cepat ke kediaman jenderal. Rentetan pembunuhan telah membuat ibu kota panik, memaksa dewan militer untuk menunda promosinya sekali lagi. Karena Yulai masih tidak bisa menyembuhkan para bangsawan atau pejabat istana, arus politik berbalik melawannya dengan cepat. Dia teringat nasihat ahli strategi. Bahkan sekali setiap 3 atau 4 hari saja sudah cukup. Lalu senyum lembutnya melintas di depan matanya. Zishan seperti matahari bagiku. Dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak tega menyakitinya lagi, tapi dia juga tidak bisa melepaskan impian untuk memulihkan kehormatan keluarganya. Aku akan melakukannya dengan tanganku sendiri. Sumpahnya dalam hati. Bahkan di bawah raja yang korup, aku akan menemukan jalannya. Tiba-tiba, seorang pelayan menerobos masuk dengan terengah-engah.
Tuan, ini gawat. Nona, dia menghilang. Kepala pelayan bergegas masuk tepat di belakangnya. Kami sudah mencari kemana-mana, Tuan. Amarah Zishan langsung meledak. Hatinya terasa pilu membayangkan tubuh Yulai yang rapuh. Jangan bilang dia diculik lagi, untuk diambil darahnya, untuk dipotong dagingnya. Tidak, tidak akan pernah lagi. Dari pagi hingga senja, seluruh isi rumah mencarinya. Akhirnya, di taman belakang, Zishan melihat sosoknya di bawah pepohonan. Mendengar langkah kakinya yang mendekat, Yulai sedikit menoleh. Zishan, apa itu kau? Tanyanya pelan. Melihat ekspresinya yang gemetar dan bingung, kemarahan Zishan memudar menjadi rasa bersalah tak berdaya. Dia aman, hanya itu yang terpenting. Dia dengan cepat melepas jubahnya dan menyampirkannya di bahu gadis itu. Semua orang mencarimu seharian. Tegurnya dengan suara tegang. Apa yang kau lakukan di luar sini? Yulai menciut di bawah tatapannya. Aku hanya ingin berjalan-jalan sebentar. Aku mendengar suara langkah kaki dan menjadi takut. Lalu rambutku tersangkut di dahan-dahan. Zishan menghela napas. Dia ingin menyuruhnya untuk meminta bantuan, tapi setelah semua yang telah dilaluinya, siapa yang bisa dia percayai? Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, ini salahku, aku tidak akan melakukannya lagi. Amarahnya luluh saat dia melangkah lebih dekat. Dengan lembut, melepaskan helaian rambutnya yang tersangkut, tanpa menyadari betapa dekatnya wajah mereka. Pipi Yulai memerah padam. Zishin membeku, suaranya menjadi canggung. Aku hanya membantumu dengan rambutmu. Kenapa wajahmu merah sekali? Gugup, Yue menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Jangan lihat aku pasti terlihat mengerikan. Sekarang, jawaban Zishan membuatnya benar-benar terkejut. Mengerikan? Kau terlihat seperti boneka porselen. Suaranya melembut saat dia menatap matanya. Terutama mata itu. Seperti cahaya bulan yang berkilauan di atas danau. Mata itu indah. Yulai menatapnya dengan mata terbelalak. Pria yang biasanya begitu belak-belakan, bagaimana bisa dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang begitu lembut? Lalu, seolah-olah baru menyadari apa yang baru saja dia katakan, Zishan tiba-tiba berdiri membelakanginya. Apa kau berencana duduk di sana seharian? Bangun, kita kembali. Terkejut, Yulai bangkit dan dengan ragu-ragu menarik ujung lengan bajunya. Zishan berbalik dan tanpa berpikir menggandeng tangannya. Jantungnya berdebar kencang. Matahari terbenam bersinar di sekitar mereka. Diam-diam, menyaksikan momen detak jantung pertama mereka yang berirama sama. Mereka berjalan bersama di bawah langit jingga. Tapi pikiran Zishan dipenuhi rasa malu. Kenapa jantungku berdebar? Aku tidak menyukainya. Tidak, ini pasti rasa simpati. Ya, hanya itu. Sejak penyihir Sheila menangkap gagak yang bisa berbicara itu, tidak ada pembunuhan baru yang terjadi. Pria dan burung itu kini tergeletak di tempat tidur, sangat bosan. Sambil mengunyah jerami hanya untuk menghabiskan waktu. Si gagak akhirnya menyerah. Tolong biarkan aku pergi. Aku bersumpah tidak akan pernah menyakiti manusia lagi. Sheila mendengus. Apa kau pikir aku ini bodoh? Aku ini cerdas dan tampan. Kebohonganmu tidak akan mempan padaku. Gagak itu dengan cepat mengubah taktiknya. Bebaskan aku, dan akan kuberikan semua harta. Mendengar kata harta, Siloh langsung bersemangat, melihat bahwa gagak itu sudah terpancing. Gagak itu melanjutkan dengan antusias. Emas dan permata menumpuk seperti gunung di sarangku. Semuanya akan jadi milikmu jika kau melepaskanku. Tepat saat Shiloh meraih jimat di langit-langit, sebuah tendangan melayang membuatnya terjatuh. Aku pergi sebentar saja, dan kau sudah membuat masalah. Teriak Yulan. Apa kau mau mati muda? Shiloh menyeringai malu-malu. Dia tidak sempat menyelesaikan kalimatnya sebelum pukulan Yulan mendarat tepat di kepalanya. Saat mereka bergulat, sebuah kotak kayu kecil jatuh ke tanah. Yulan mengambilnya dengan wajah serius. Ini adalah daging putri hantu. Legenda mengatakan daging itu bisa menyembuhkan penyakit apapun. Para pelayan yang diusir dari kediaman jenderal, semuanya ditemukan tewas dengan jantung tercabut. Itu sudah cukup menjadi bukti. Daging sang putri memiliki daya pikat yang tak tertahankan bagi para iblis. Menyadari hal ini, Yulan dan Yushuai memutuskan untuk pergi ke kediaman jenderal. Dengan bantuan sang putri, misi mereka bisa menjadi jauh lebih mudah. Di dalam mansion yang sunyi, Zichen sedang membaca ketika ahli strateginya masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat dan panik. Kabar buruk, tuanku.
Penduduk kota menyebarkan desas-desus, mengatakan bahwa sang putri adalah dalang di balik rentetan pembunuhan. Mereka berdemo di luar gerbang istana, menuntut agar semua orang dari rumah jenderal diasingkan keluar tembok kota. Zichan membeku sejenak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sang ahli strategi mengingatkannya. Sudah saya peringatkan sebelumnya, kirim sang putri pergi demi keselamatannya sendiri. Tetapi Zichen menolaknya saat itu. Dia tidak tega meninggalkannya sendirian menghadapi bahaya di luar sana. Sekarang dengan Yulan yang disalahkan atas segalanya, seluruh isi rumah berada dalam bahaya. Jika dia tidak segera bertindak, situasinya bisa menjadi tidak terkendali. Saat keduanya berdebat, seorang pelayan bergegas masuk. Dua orang penyihir dari selatan meminta untuk bertemu. Mereka mengaku mengetahui rahasia Nona. Jika Anda menolak, mereka akan menyebarkannya ke seluruh dunia. Karena khawatir, Zichen dan ahli strateginya saling berpandangan. Mereka tidak punya pilihan selain menemui mereka. Penyihir Shiloh membungkuk. Maafkan kami, karena telah lancang. Jenderal, kami tidak bermaksud menyinggung. Masalah ini terlalu mendesak untuk ditunda. Ucapnya terus terang. Semua pembunuhan ini dilakukan oleh satu iblis. Untuk menangkapnya, kami harus meminjam kekuatan sang putri. Zixian mengerutkan kening. Tidak terkesan. Anggap saja, iblismu itu memang ada. Bagaimana mungkin wanita lemah bisa membantumu menangkapnya? Yushuai mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dan meletakkannya di atas meja. Ini, katanya, adalah daging sang putri. Sebelum pembantaian keluarga Yi, setiap korban memiliki satu kesamaan. Mereka semua telah mengambil darah atau dagingnya. Itu membuat iblis menjadi gila karena lapar. Rencana kami sederhana, gunakan sang putri sebagai umpan untuk memancing makhluk itu keluar. Wajah Zisan menjadi gelap. Gagasan untuk membahayakan Yulai membuat darahnya mendidih. Tetapi begitu pula dengan pemikiran tentang lebih banyak orang tak bersalah yang mati. Seorang jenderal dari Shillong tidak akan pernah menerima perintah dari para pengembara tak bernama. Bentaknya berbalik dengan tajam ke arah pintu. Tepat saat pertengkaran itu akan meledak, ahli strategi itu dengan cepat menengahi. Jenderal, situasinya sudah tidak menguntungkan kita. Jika para ahli sihir ini benar-benar bisa menghancurkan iblis itu akan dihitung sebagai jasa yang besar. Setelah itu selesai, kita bisa mengumpulkan para pejabat istana untuk mendukung promosimu. Bahkan raja pun tidak akan punya alasan untuk menolak. Zishan terdiam. Dia tidak ingin lebih banyak orang tak bersalah mati, tetapi pemikiran untuk mempertaruhkan nyawa Yulai membuat dadanya sesak. Dan rumor yang mencemarkan namanya hanya memperdalam rasa sakitnya. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk menyelesaikan semuanya mungkin adalah dengan membiarkannya bekerja sama dengan para ahli sihir itu. Di kamarnya, Xiaoyan dengan hati-hati merawat luka-luka Yulai. Setelah berhari-hari dirawat, lukanya hampir sembuh. Mendengar desahan lega Xiaoyan, Yulai tersenyum lembut. Jadi akhirnya aku tidak terlihat begitu menakutkan lagi ya. Tawa mereka berhenti saat Zixian masuk. Dia memberi isyarat agar Xiaoyan pergi. Aku perlu berbicara dengannya. Berdua saja. Mendengar nada bicaranya yang serius, Yulai menjadi tegang. Apakah aku melakukan kesalahan lagi? Maafkan aku. Zixian memotongnya dengan lembut. Pembunuhan di kota terus berlanjut. Orang-orang ketakutan dan pihak istana tidak berdaya. Dua orang ahli sihir datang hari ini. Mereka mengklaim ada iblis di baliknya. Wajah Yulai menjadi pucat pasi. Kenangan tentang istana kembali membanjiri pikirannya. Semua orang yang dekat dengannya menemui akhir yang mengerikan. Tangannya gemetar. Apakah ada orang yang menderita karena aku lagi? Apakah kali ini dia akan mengusir? Mereka percaya iblis itu mengincarmu, kata Zixian pelan. Mereka ingin menggunakanmu sebagai umpan untuk memancingnya keluar. Matanya melembut karena khawatir. Aku tidak mau itu. Tapi yang mengejutkannya, Yulai mengangguk tanpa ragu. Matanya berkaca-kaca. Jika ini bisa membantu orang lain, aku tidak takut. Tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Seumur hidupku orang-orang menderita karena aku. Mungkin sekarang aku akhirnya bisa menyelamatkan seseorang. Zixian menatapnya, terdiam karena begitu banyak orang yang tewas di sekitarnya. Tapi semua itu bukan salahnya. Namun dia menanggung rasa bersalah mereka seperti sebuah kutukan. Siap mati
Jika itu berarti penebusan, orang-orang itu memanfaatkanmu, katanya dengan getir. Apa kau tidak membenci mereka karena itu? Dia menggelengkan kepalanya dengan lemah. Begitu banyak yang mati karenaku. Hak apa yang kumiliki untuk membenci seseorang? Terkadang aku takut, bisiknya. Tapi saat aku memikirkanmu, rasanya seperti ada cahaya dalam kegelapanku selama aku berguna untukmu, maka kau tidak akan mengusirku. Jika aku bisa tetap di sisimu, aku tidak takut pada hal lain. Malam itu, di bawah rembulan pucat, mereka berkumpul di ruang kerja untuk membahas rencana. Para penyihir akan menyamar sebagai pelayan, membawa tandu dengan jebakan yang dipasang di sepanjang rute. Begitu iblis itu muncul, mereka akan menyerang. Masih merasa tidak tenang, Zishian bersikeras untuk ikut sendiri. Tetapi jika Zishian ada di sana, iblis itu tidak akan pernah muncul. Tidak ada makhluk kegelapan yang bisa mendekati pria yang bersinar seperti matahari. Dia tiba-tiba teringat malam pernikahan mereka. Bagaimana Yulai memohon untuk tetap di sisinya. Begitu rendah hati, begitu putus asa. Apakah itu alasannya? Karena kehadiranku membuatnya aman dari mereka. Berjalan mondar-mandir, Zishian merasa hancur. Untuk memancing iblis itu, dia harus melemparkan Yulai ke dalam bahaya. Dan pikiran itu membuat dadanya sesak. Penyihir Shiloh menyadari keraguannya. Jika terjadi sesuatu, katanya dengan tenang, kami akan mengirim sinyal. Kau bisa langsung masuk saat itu juga. Yulai, yang selalu lembut, tersenyum tipis. Mereka sudah mempersiapkan segalanya. Zishian, tolong jangan terlalu khawatir. Suaranya melembut bahkan jika terjadi sesuatu yang salah. Selama itu untukmu, semua ini sepadan. Ketulusannya yang tanpa rasa takut membuat Zishian terdiam. Dia hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar, agar takdir tidak mempermainkannya dengan kejam lagi. Ketika semuanya sudah siap, dia dengan hati-hati mengangkat Yulai ke dalam tandu itu sendiri. Para pelayan yang menyamar mengusungnya perlahan keluar dari kediaman jenderal. Jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang menonton. Bisikan-bisikan menyebar di antara kerumunan. Putri hantu terkutuk itu seharusnya sudah diusir sejak lama. Di luar gerbang kota, di bawah rembulan pucat, Raja Iblis sudah menunggu di dalam tandu. Yulai duduk diam, jemarinya terkepal erat, jantungnya berdebar kencang karena gelisah. Sinar rembulan menyinari wajah Raja Iblis. Wajah yang dulu dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, ini tampak tenang namun penuh duka. Hanya sedikit yang tahu betapa besar pengorbanan yang telah ia lakukan hanya untuk hidup di antara manusia. Dahulu kala, orang-orang melihat seorang pria tenggelam di sungai. Tidak ada yang berani menolongnya. Raja Iblis melompat masuk, menyeret pria itu ke tempat yang aman. Tetapi ketika para penduduk desa melihat wujud monsternya, rasa terima kasih mereka berubah menjadi ketakutan. Mereka lari sambil berteriak. Itu terjadi berulang kali. Tidak peduli berapa banyak yang ia selamatkan, ia selalu disambut dengan ketakutan. Pada akhirnya, ia mengerti bahwa penampilannya lah yang mereka benci. Jadi, ia menguliti orang mati dan memakai wajah mereka. Awalnya, istrinya tersenyum, lega melihat suaminya pulang, tetapi begitu ia berbicara, wanita itu menyadari kebenarannya dan berteriak. Tidak peduli berapa banyak kulit yang ia kenakan. Tidak peduli seberapa banyak yang ia berikan, akhirnya selalu sama, penolakan. Mungkin karena hanya manusia yang benar-benar bisa memahami cinta. Raja Iblis bersumpah dalam hati, ia akan menjadi manusia, apapun risikonya. Seekor iblis kecil di sisinya membuyarkan lamunannya. Kereta kuda itu telah meninggalkan ibu kota. Haruskah kita mulai? Suara Raja Iblis terdengar tenang, namun dingin. Lanjutkan. Di belakangnya, para anak buahnya berjongkok, siap untuk menyerang. Di depan sana, penyihir Sheila memimpin arak-arakan itu dengan hati-hati menyusuri jalan sampai tanah mulai bergetar. Entah dari mana, seekor iblis menerjang ke arah salah satu pelayan. Sheila bereaksi seketika, merapalkan sebuah mantra. Iblis itu menjerit saat cahaya suci menyelimutinya, mengubah tubuhnya menjadi abu. Tetap dalam formasi, teriak Sheila sambil mendorong rombongan itu maju. Tetapi ketika ia menoleh ke belakang, napasnya tercekat. Ribuan iblis menyerbu masuk seperti gelombang pasang,
menutupi cahaya rembulan. Setetes keringat dingin mengalir di pipinya. Di dalam tandu, Yulai bisa merasakan mereka mendekat. Tangannya gemetar. Apa yang akan terjadi pada pertempuran yang terkutuk ini? Dalam sekejap, konvoi itu telah terkepung. Mantra-mantra mereka, sekuat apapun, nyaris tidak menggores gerombolan yang tak ada habisnya itu. Penyihir Yulan, meskipun seorang wanita, bertarung layaknya pejuang dari legenda. Anggun, ganas, dan pantang menyerah. Tetapi rasa lelah mulai menguasainya. Yushu, pikirkan sesuatu, teriak Yulan. Namun Raja Iblis tidak terlihat dimanapun. Bahkan Gagak yang ditangkap pun tidak bisa merasakan auranya. Dia masih sangat jauh. Yushu melemparkan segenggam kertas jimat ke udara. Jimat-jimat itu meledak di antara para iblis, menyala dalam kobaran api yang menghancurkan gerombolan itu. Kelompok itu terus maju, tetapi kekuatan mereka memudar dengan cepat. Kemudian, tanpa peringatan, seekor iblis menyelinap di belakang Yulan. Cakarnya terangkat siap menyerang. Pada detik terakhir, Yushu mengayunkan tongkatnya, menahan serangan itu dalam ledakan percikan api. Jika pertarungan ini berlanjut lebih lama lagi, ini akan menjadi bencana. Mereka membutuhkan rencana sekarang. Ahli strategi Ling Yu, yang ahli dalam taktik tetapi bukan pengguna sihir, hampir tidak berguna melawan kulit para makhluk yang tidak bisa ditembus itu. Menyadari para penyihir tidak punya rencana yang lebih baik. Sang ahli strategi berbicara dengan mendesak, kita harus memanggil Zishan. Bahkan jika kita mengalahkan iblis-iblis yang lebih lemah, yang lain akan terlalu lelah untuk bertarung. Jika Raja Iblis muncul, mereka akan dibantai. Biarkan Xian datang sekarang. Amankan sang putri terlebih dahulu. Baru kita bisa merencanakan langkah selanjutnya. Setidaknya kita tidak akan kehilangannya. Setelah berdiskusi singkat, para penyihir setuju. Dan menembakkan suar sinyal saat cahaya merah tua meledak di langit. Zishan, yang gelisah dan mondar-mandir di ruang kerjanya, langsung melompat berdiri, menaiki kudanya dan memacunya menuju gerbang kota. Sementara itu, mata penyihir Yushu berbinar. Sebuah ide muncul di benaknya. Di dalam tandu, Yulai duduk gemetar, tangannya menutupi telinganya. Saat auman iblis yang tak terhitung jumlahnya bergema di luar, jantungnya terasa seperti akan hancur kapan saja. Yushu sedikit mengangkat tirai, membisikkan sebuah rencana ke telinganya. Meskipun rasa takut memenuhi setiap tarikan napasnya, Yulai tetap mengangguk. Dia tidak tahan melihat orang lain mati deminya. Jika dia bisa membantu, dia akan melakukannya. Dari puncak gunung yang jauh, Raja Iblis menyaksikan kekacauan yang terjadi di bawah. Lalu dia melihatnya. Matanya menyipit tepat saat penyihir Shilau berteriak, "Minumlah darah putri hantu. Lukamu akan sembuh seketika." Raja Iblis membeku. Kengerian terpancar di wajahnya. Jadi, begitulah caranya, lengannya dipenuhi bekas luka. Mereka mengurasnya seperti ternak, kemarahan melahapnya. Detik berikutnya, dia menghilang, muncul kembali dalam kilatan kegelapan, meluncur lurus ke arah Shilwa. Tapi Shilwa sudah siap. Saat cakar Raja Iblis menebas ke depan, ledakan energi suci meletus. Penghalang yang telah disiapkan menyala dan menghalangi serangan itu. Raja Iblis terhuyung mundur, terkejut karena dia tidak menyangka seorang manusia biasa bisa menahannya. Shilwa menyeringai. Suaranya dingin dan penuh kemenangan. "Ksatria, hei, kau akhirnya memakan umpannya."